Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video di depan juga ya teman-temanku semuanya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik juga ya tentunya ya teman-teman ya. Yaitu adalah Cristiano Ronaldo lagi kritik Manchester United, begini kata Ruben Amorim. Apakah pembahasannya? Akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya. Baik itu dari manajer Manchester United Ruben Amorim baru-baru ini telah mengomentari bahwa statement yang telah dikeluarkan oleh Cristiano Ronaldo mengenai timnya dan ia tidak menampik setan merah masih perlu banyak pembenahan juga. Namun ia diyakini bahwa setan merah lagi berada di jalan yang tepat untuk itu. Dan baru-baru ini juga Cristiano Ronaldo kembali diwawancarai oleh Piers Morgan. Dalam wawancara tersebut dan ia juga Ronaldo kembali telah menyinggung situasi mantan klub Manchester United tersebut. Secara garis besar tersebut ya, Cristiano Ronaldo juga yaitu dirinya sedih melihat kondisi Manchester United yang tak kunjung menjuarai Premier League ya, dan ia juga menilai ia perlu memperbaiki ya tentunya adalah besar-besaran di seluruh elemen setan merah agar mereka kembali berjaya lagi tentunya. Itu dalam konversi pers juga baru-baru ini Amorim telah dimintai komentar yaitu terkait ya pernyataan Ronaldo tersebut. Apakah pelatih Manchester United itu? Apa kata pelatih Manchester United itu? Untuk yang berikutnya yaitu adalah coba berbenah ya tentunya ya teman-teman ya. Yaitu dalam konversi pers tersebut tentunya yaitu pernyataan tersebut yaitu Amorim tidak menampik apa yang dikatakan Ronaldo, dan dia juga telah menyebutkan bahwa Manchester United memang tidak berada dalam kondisi yang baik dalam beberapa tahun terakhir tersebut. Namun ia telah menegaskan bahwa pihak setan merah tidak diam saja dan mereka terus mencoba untuk memperbaiki performa klub agar mereka kembali bersaing di papan atas Premier League dan juara di Eropa tersebut. Dia Ronaldo yaitu tahu bahwa setiap perkataannya selalu memberikan dampak yang sangat besar. Kami tahu bahwa sebagai klub kami telah menyebutkan banyak ya kesalahan di masa lalu dan kami mencoba untuk mengubahnya. Itu semua bukan Amorim ya, bukan Amorim sendiri atau perkataan dari Amorim sendiri teman-teman. Bakal tiba waktunya ya. Tentu ya teman-teman ya, dari beberapa informasi ini juga yaitu lebih lanjut yaitu Amorim juga telah menyebutkan bahwa Manchester United yaitu terus ya berupaya untuk menjadi lebih baik ya, yakni juga sangat cepat dan lambat ya usaha setan merah yaitu akan berubah dengan manis, yaitu jangan terfokus pada sesuatu apa yang terjadi, yaitu masih fokus apa yang ada pada masa depan dan masih fokus pada hal yang sedang kami lakukan pada saat ini, sambung Amorim sendiri. Kami telah banyak mengubah banyak hal yaitu untuk tim ya, telah melalui dari struktur dan cara kami ingin pemain kami bersikap dan kami sudah semakin membaik juga. Mari lupakan apa yang sudah terjadi pada masa lalu, pungkasnya tersebut. Tren positif tentunya yaitu perubahan di skuad Manchester United yaitu kembali sudah terasa setan merah juga mulai meraih sejumlah hasil positif di Premier League tersebut. Dan untuk setan merah yaitu meraih 4 laga tanpa kekalahan dan mereka bertekad memperpanjang tren saat itu berhadapan dengan Tottenham di akhir pekan nanti teman-teman. Dan untuk top klasemen Premier League pada pekan ini yaitu Arsenal masih berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 25, Manchester City dengan torehan poin 19, Liverpool dengan torehan poin 18, peringkat ketiga ya teman-teman, dan Manchester City peringkat kedua, Arsenal tentu pada peringkat pertama. Untuk pembahasan yang berikutnya kita masuk ke dalam pertengahan segmen kita untuk hari ini yaitu dengan pembahasan yang sangat menarik juga.
Jangan lupa teman-temanku semuanya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar tentunya di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan halnya menarik tentunya. Yaitu dengan pembahasan untuk hari ini yaitu adalah 4 laga tanpa kekalahan, Ruben Amorim minta Manchester United tetap membumi. Baik itu dari manajer Manchester United yaitu Ruben Amorim telah mengomentari tren positif yang sedang diraih anak asuhnya belakangan ini, dan dia telah menyebutkan setan merah tidak boleh berbohong dengan tren itu dan harus tetap bekerja keras. Ya, atau dalam arti kata ya tidak boleh sombong ya teman-teman ya dengan tren itu, dan harus tetap bekerja keras tentunya. Yaitu sesuai dengan menjalani start pada musim 2025-2026 yang kurang baik ya, dan Manchester United yang mulai berbenah. Belakangan ini juga untuk setan merah telah memetik sejumlah hasil yang sangat bagus di Premier League tersebut, dan mereka meraih 3 kemenangan beruntun melawan Sunderland, Liverpool, Brighton. Namun sayangnya di pekan lalu strike kemenangan mereka berhenti saat ditahan imbang Nottingham Forest di pekan lalu tentunya. Yaitu Ruben Amorim telah menilai bahwa Manchester United tidak boleh ya berpuas diri dengan tren tanpa kekalahan tersebut, dan ia juga timnya tetap rendah hati dan terus bekerja keras agar tren itu bisa berlanjut teman-teman. Dan performa belum oke juga tentunya. Yaitu dalam konversi pers juga baru-baru ini Ruben Amorim telah menyebutkan bahwa tidak ada alasan bagi timnya berpuas diri dengan 4 laga tanpa kekalahan tersebut. Menurutnya performa setan merah yaitu masih belum berada di titik yang optimal, dan dia juga tampil yang masih punya banyak kekurangan, dan mereka perlu bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut tentunya. Dan kami ya semuanya tahu ada banyak hal yang harus kami kerjakan untuk tim kami, dan kami tahu juga yaitu kami perlu untuk memperbaiki atau berbenah dalam permainan kami, buka Amorim sendiri. Yaitu terus tingkatkan ya tentunya Amorim yaitu percaya ya bahwa di sisa pada musim ini pertandingan di Premier League juga bakal semakin sulit, dan performanya apik setan merah itu bisa melanjutkan tren positif mereka tentunya. Dan itulah mengapa Amorim ingin timnya fokus dan rendah hati dan sembari terus mencoba memperbaiki performa yaitu mereka dari waktu ke waktu teman-teman. Dan kami juga menganggap dan percaya diri untuk melanjutkan tren itu ya, namun kami juga menyadari bahwa kami kesulitan di beberapa pertandingan, dan kami juga tahu kami perlu bermain dengan lebih baik lagi, pungkas pelatih asal Portugal tersebut teman-teman. Kembali ke jalur kemenangan. Manchester United sendiri itu bertekad untuk lekas kembali ke jalur kemenangan. Itulah mengapa mereka membidik kemenangan di akhir pekan ini. Dan setan merah akan bertekad yaitu ke London Utara untuk berhadapan dengan Tottenham, dan setan merah yaitu menargetkan banyak pulang poin yang penuh dari laga tersebut, dan top klasemen Premier League juga yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya. Arsenal berada pada peringkat pertama tentunya. Untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam akhir segmen kita untuk hari ini yang hanyalah bersifat sebuah hiburan. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas juga yaitu adalah bukan ke Wolverhampton, Erik ten Hag bakal reuni dengan mantan klubnya. Apakah itu? Dari beberapa informasi juga tentunya ada kabar baik seputar reputasi masa depan Erik ten Hag. Dan pelatih dari Manchester United itu dikabarkan bakal untuk bergabung dengan Wolverhampton karena ia bereuni dengan mantan klubnya tersebut. Seperti yang sudah diketahui juga Erik ten Hag ya tentunya saat ini lagi menganggur ya teman-teman ya di bulan Agustus kemarin, dan ia juga dipecat oleh dari manajer Bayer Leverkusen setelah itu dinilai gagal untuk mengendalikan ruang ganti baik itu ya tentunya. Dan meskipun lagi ia menganggur, Erik ten Hag punya banyak penggemar, dan sejumlah tim Eropa dikabarkan berminat untuk menggunakan jasa sang pelatih dalam waktu dekat ini tentunya.
Dan salah satu klub yang belakangan ini center juga dikaitkan dengan Erik ten Hag adalah Wolverhampton ya. Namun Fabrizio Romano juga telah membeberkan ya bahwa Erik ten Hag tidak akan bergabung dengan tim asal tersebut. Kandidat yang sangat kuat. Yaitu beberapa hari terakhir ini tentunya yaitu telah berhembuskan kabar Erik ten Hag menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi manajer Wolverhampton yang baru. Baik itu dari manajer Wolverhampton yaitu pada pekan lalu resmi telah memecat dari Victor Pereira, yaitu mereka dikabarkan mencari manajer yang berpengalaman yang bisa membangkitkan performa Wolves tersebut. Ten Hag sendiri yaitu sempat ya meraih kesuksesan bersama Manchester United, dikabarkan disukai oleh baik itu dari manajer dari Wolverhampton, dan ia juga mengapa mereka mencoba untuk meyakinkan Erik ten Hag untuk menjadikan nahkoda mereka yang baru tentunya teman-teman. Pilihan CLBK. Ya tentu ya, menurut laporan juga yang untuk Erik ten Hag ya tidak akan bergabung dengan Wolverhampton, dan ia juga dikabarkan akan reuni dengan mantan klubnya Ajax Amsterdam. Yaitu sebuah raksasa Belanda itu ya baru-baru ini telah memutuskan untuk memecat dari John Hay 3, yaitu pelatih yang dianggap gagal setelah ya mereka meraih banyak hasil yang sangat buruk, dan sejauh ini juga mereka memutuskan kontrak dengan sang pelatih teman-teman. Dan untuk Ajax dikabarkan ingin menggunakan kembali jasa Erik ten Hag dan di masa lalu, dan mereka banyak kesuksesan bagi mereka. Dan ten Hag sendiri juga dikabarkan tertarik dengan untuk menandatangani mantan klubnya tersebut teman-teman ya. Untuk menangani ya mantan klubnya tersebut ya. Tentunya untuk Erik ten Hag ya juga dikabarkan tertarik untuk menangani mantan klubnya tersebut. Masih dalam proses negosiasi tentunya. Ya, dalam laporan juga tentunya bahwa Romano telah menyebutkan bahwa kembalinya Erik ten Hag ke Ajax ya masih belum final. Saat itu untuk pihak keduanya masih bernegosiasi kontrak sang pelatih di tim mereka. Namun ya sejauh ini pembicaraan antara kedua pihak tersebut berjalan apik sehingga keduanya kembali bekerja sama cukup besar teman-teman. Dan untuk pembahasan kita yang berikutnya teman-temanku semuanya ya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini juga ya jika pembahasan ini menarik teman-teman. Yaitu yang pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah dengan segmen akhir kita untuk hari ini, yaitu adalah Barcelona ya tentunya ya. Untuk kabar Barcelona adalah Lamine Yamal bantah isu cedera parah di tengah tren negatif Barcelona teman-teman. Saya ulangi yaitu adalah Lamine Yamal bantah isu cedera parah di tengah tren negatif Barcelona. Lamine Yamal akhirnya buka suara mengenai rumor yang beredar juga tentang kondisi pemain muda Barcelona itu. Dia telah menegaskan kabar soal dirinya yang mengalami cedera serius adalah tidak benar tentunya. Itu dalam beberapa pekan terakhir ini Barcelona memang ya diguncang oleh badai cedera yang telah mengaruhi performa tim ya. Namun Lamine Yamal masuk ke dalam daftar pemain cedera setelah mengalami masalah di pangkal paha, itu pada saat membela timnas Spanyol tersebut. Ya, namun untuk kondisinya kembali menjadi sorotan yaitu setelah beredarnya kabar bahwa sang winger muda membutuhkan operasi. Namun Lamine Yamal telah menegaskan bahwa dirinya adalah dalam keadaan baik-baik saja dan sudah siap membantu tim di level tertinggi, ujarnya. Pernyataan itu muncul ya tak lama yaitu setelah Barcelona hanya mampu bermain imbang 3-3 melawan dari klub Brugge yaitu di ajang Liga Champions. Untuk hasil itu memperpanjang tren kurang meyakinkan Blaugrana di awal musim ini tentunya. Yamal tegaskan kabar cedera hanya kebohongan. Lamine Yamal telah menolak keras juga rumor tersebut yang telah menyeret dirinya belum pulih sepenuhnya dari cedera, dan ia telah mengaku merasa baik-baik saja dan ia tidak ingin fokus pada isu tersebut yang beredar di luar lapangan tersebut. Yaitu pemain yang berusia 18 tahun tersebut teman-teman itu bahkan telah menyebutkan pemberitaan yang beredar yang telah
yang telah dilebih-lebihkan juga, dan ia lebih fokus memilih untuk berlatih dan membantu timnya untuk bangkit dari tren negatif tersebut, teman-teman ya. Jangan lupa untuk saksikan Barcelona akan bertemu Celta Vigo pada tanggal 10 November 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja teman-teman. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.